ada transgenic, yang ada konik, dan juga yang terakhir ada rekayasa lingkungan. Lalu berpindah pada cabang-cabang dari pohon bioteknologi, di mana cabang dari pohon bioteknologi ini terdapat jenis-jenis dari bioteknologi yang dimana dibagi menjadi dua, yaitu bioteknologi konvensional dan juga bioteknologi modern. Lalu berpindah lagi pada bagian ranting. Pada bagian ranting pohon bioteknologi ini berisikan bahan-bahan dari bioteknologi. Lalu selanjutnya yang terakhir pada bagian daun. Pada bagian daun ini berisikan mengenai produk-produk dari bioteknologi yang mana dibagi menjadi dua, yaitu produk bioteknologi konvensional dan juga produk bioteknologi modern. Produk bioteknologi konvensional ada seperti yaitu yogurt, tempe, bir, roti, tape, acar, dan juga keju. Lalu pada produk bioteknologi modern ada antibiotik, vaksin, dan juga bakteri. Sekian, selanjutnya presentasinya akan dilanjutkan oleh teman kami. Hai, aku Naisa, absen 20. Di sini aku mau menjelaskan tentang apa sih itu bioteknologi. Oke, bioteknologi sendiri adalah cabang ilmu yang mempelajari tentang pemanfaatan makhluk hidup seperti bakteri, fungi, virus, dan lain-lain maupun produk dari makhluk hidup seperti enzim, alkohol, antibiotik, dan asam organik dalam proses produksi untuk menghasilkan barang dan jasa yang nantinya dapat berguna bagi manusia. Dengan kata lain, bioteknologi sendiri penerapan teknologi pada proses biologis yang menghasilkan produk nantinya akan bermanfaat untuk manusia. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Arifah Sari. Di sini saya akan menjelaskan mengenai dua cabang bioteknologi, yakni bioteknologi konvensional dan juga bioteknologi modern. Yang pertama ada bioteknologi konvensional. Bioteknologi konvensional merupakan bioteknologi yang menggunakan peralatan serta bahan yang sederhana dengan menggunakan mikroorganisme dan melalui proses fermentasi. Contohnya ada roti dan juga yogurt. Yang kedua adalah bioteknologi modern. Bioteknologi modern merupakan perkembangan dari bioteknologi konvensional, yang mana bioteknologi ini menggunakan peralatan, bahan, serta cara yang canggih untuk menghasilkan suatu produk baru melalui rekayasa genetika. Contohnya adalah proses bayi tabung. Perkenalkan, nama saya Elvira Nesya, saya absen 10. Di sini saya akan menjelaskan mengenai produk bioteknologi konvensional yang berupa tempe dan juga bir. Jadi yang pertama saya akan menjelaskan mengenai tempe, yang dimana tempe sendiri itu merupakan bioteknologi konvensional yang terbuat dari biji kacang kedelai. Nah, mikroorganisme yang digunakan tempe sendiri itu adalah Rhizopus oligosporus, yang kemudian Rhizopus oligosporus tersebut difermentasi yang akan menumbuhkan kapang, dan kapang tersebut akan membentuk miselium yang kemudian merekatkan biji kacang kedelai. Yang selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai bir. Bir sendiri merupakan produk bioteknologi konvensional yang dimana menggunakan proses fermentasi. Nah, bir sendiri itu menggunakan mikroorganisme Saccharomyces cerevisiae yang ditambahkan ke dalam campuran malt dan juga air. Nah, saat proses fermentasi bir tersebut terjadi, campuran mikroorganisme, malt dan juga air tersebut akan menghasilkan produk berupa alkohol dan juga karbon dioksida. Malt yang digunakan dalam bir tersebut adalah berjenis jelai barley. Nama saya Revalina dari absen 24. Di sini saya akan menjelaskan produk bioteknologi konvensional yaitu tape dan roti. Yang pertama ada tape. Tape adalah makanan tradisional yang terbuat dari singkong dan ketan. Nah, dalam pembuatan tape ini sendiri melibatkan mikroorganisme yang bernama Saccharomyces cerevisiae. Nah, mikroorganisme ini berperan untuk menguraikan senyawa menjadi senyawa yang lebih sederhana, seperti alkohol dan senyawa gula. Dalam proses fermentasi dalam pembuatan tape ini sendiri, pembentukan senyawa-senyawa itu membuat aroma dan rasa khas pada tape. Yang kedua ada roti. Roti adalah makanan yang terbuat dari tepung terigu. Nah, roti ini sendiri
Dalam pembuatannya melibatkan mikroorganisme yang bernama Saccharomyces cerevisiae. Nah, Saccharomyces cerevisiae ini masih termasuk spesies Khamir. Dalam pembuatan roti, Saccharomyces cerevisiae berperan sebagai agen pengembang adonan. Khamir ini berperan untuk mengubah gula-gula menjadi alkohol dan gas karbon dioksida. Gas yang dihasilkan selama proses fermentasi dalam pembuatan roti ini menyebabkan roti menjadi mengembang dan menciptakan tekstur ringan dan berpori pada roti. Perkenalkan, saya Alia Afrina Arun Putri, absen 2. Di sini saya akan menjelaskan 2 proses produk bioteknologi, yogurt dan juga keju. Pada yogurt, ia memiliki 5 tahap. Yang pertama, susu dipanaskan sampai suhu 90 derajat Celcius dan selalu diaduk agar proteinnya tidak mengalami koagulasi. Pada suhu tersebut, dipertahankan selama 1 jam. Yang kedua, setelah dipanaskan, susu kemudian didinginkan pada suhu 37 sampai 45 derajat Celcius di wadah yang tertutup. Yang ketiga, ada penambahan bakteri Lactobacillus bulgarius dan juga Streptococcus thermophilus dalam susu sejumlah 50 sampai 60 ml per liter susu. Dalam proses ini menggunakan teknik aseptik, yaitu bahan, alat, dan juga tempatnya bersifat steril atau di dekat api. Yang keempat, dibaram pada ruangan hangat sekitar suhu 30 sampai 40 derajat Celcius dalam keadaan wadah tutup rapat selama 3 hari. Yang kelima, ada filtrasi, yaitu pemisahan bagian padat atau gel dan juga bagian yang cair. Pada proses ini dilakukan di dekat api sehingga bagian yang cair ini terhindar dari kontaminasi. Bagian yang padat atau gel ini merupakan yogurt, sedangkan bagian yang cair ini mengandung bakteri Lactobacillus sp yang dapat digunakan untuk menginokulasi susu yang segar. Sedangkan untuk keju, dia memiliki 4 tahap. Yang pertama, susu dipanaskan hingga suhu 70 derajat Celcius untuk membunuh bakteri patogen. Setelah itu, susu didinginkan hingga suhu 32 sampai 40 derajat Celcius. Yang kedua, ada pengasaman susu menggunakan bakteri Lactobacillus bulgarius dan juga Streptococcus thermophilus untuk menghasilkan proses glikolisis, yaitu mengubah laktosa menjadi asam laktat, asam asetat, CO2 dan juga diasetil. Bakteri ini juga membuat rasa dan tekstur yang berbeda. Yang ketiga, ada penambahan enzim Rennet dalam susu sehingga susu mengalami koagulasi pada menit ke-15 sampai menit ke-30. Proses ini setelah koagulasi menjadi curd, susu kemudian dipanaskan kembali pada suhu 38 derajat Celcius sehingga memisahkan whey dari curd. Yang terakhir ada pematangan keju. Pematangan keju ini berbeda-beda sesuai dengan jenis-jenis keju sendiri. Ada keju terbuka, tertutup, dan juga paling umum di Indonesia ini ada keju cheddar yang ditambahkan dengan garam. Setelah itu, keju disimpan sesuai dengan jenis-jenis tersendiri. Itu ada yang disimpan selama bertahun-tahun, dan juga ada yang disimpan selama berbulan-bulan. Jadi perkenalkan, nama saya Yonatan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai vaksin. Vaksin sendiri itu masuk ke dalam bioteknologi modern. Nah, vaksin ini adalah virus atau bakteri yang sudah dilemahkan atau dimatikan yang nantinya akan membentuk kekebalan tubuh atau imunitas bagi tubuh manusia dalam melawan penyakit. Nah, vaksin sendiri itu fungsinya untuk apa sih? Vaksin itu yang pertama itu untuk menstimulasi tubuh agar nggak mudah terserang penyakit. Lalu yang kedua adalah untuk mencegah penularan penyakit yang bisa dibilang menular, kayak contohnya HIV, lalu campak, rubella. Lalu yang ketiga adalah untuk mencegah cacat atau mati, contohnya pada ibu hamil. Nah, selanjutnya vaksin ini dibagi menjadi 6 tipe. Nah, yang pertama itu ada vaksin mati. Vaksin mati itu adalah vaksin yang terbuat dari virus yang sudah dimatikan. Contoh dari vaksin mati adalah polio. Lalu yang kedua adalah vaksin hidup. Vaksin hidup itu adalah vaksin yang terbuat dari virus atau bakteri yang dilemahkan. Contohnya adalah vaksin MMR. Selanjutnya adalah vaksin toksoid. Vaksin toksoid ini adalah vaksin yang digunakan untuk menangkal racun yang ada dalam bakteri. Jadi bakteri itu ternyata punya racun yang dapat menyebabkan penyakit pada manusia juga. Nah, ditangkalnya itu menggunakan vaksin toksoid. Contoh vaksin toksoid itu adalah vaksin tetanus. Selanjutnya adalah vaksin mRNA. Vaksin mRNA ini adalah vaksin yang di dalamnya itu
terdapat protein yang diambil dari materi genetik pada tubuh virus. Contoh dari vaksin mRNA ini adalah vaksin COVID-19 Pfizer. Lalu selanjutnya ada vaksin Subunit. Vaksin Subunit itu adalah vaksin yang di dalamnya itu terdapat bagian tubuh dari virus yang dipotong-potong. Nah, beberapa bagian tubuh ini nantinya dibuat vaksin yang bisa menangkal penyakit. Contohnya adalah vaksin pneumonia. Lalu selanjutnya adalah vaksin Biosentik. Vaksin Biosentik ini sama seperti vaksin mRNA. Hanya saja vaksin Biosentik ini nantinya protein dari materi genetik itu dititipkan ke badan tubuh virus yang lainnya. Lalu selanjutnya vaksin sendiri itu terdapat 5 cara pembuatan. Yang pertama itu adalah tahapan praklinis. Di mana tahap praklinis ini sebelum praklinis itu ada mengidentifikasi terlebih dahulu. Mengidentifikasi jenis penyakitnya, lalu antigen yang terdapat pada penyakit ini kemudian diambil untuk nantinya dicek pada laboratorium. Selanjutnya ketika selesai dicek di laboratorium dan menghasilkan vaksinnya ini dilanjutkan pada tahap uji praklinis. Uji praklinis itu vaksinnya disuntikkan pada tubuh hewan, contohnya itu kera maupun tikus. Lalu selanjutnya di uji klinis yang pertama. Uji klinis pertama itu setelah mengetahui bahwa pada hewan itu enggak terjadi penyakit atau enggak terjadi gangguan pada tubuh hewan tersebut, dilanjut ke uji klinis yang pertama. Itu diujikan kepada relawan, tapi hanya beberapa saja. Setelah uji klinis pertama, dilanjut ke uji klinis yang kedua, yang diujikan juga hanya ke beberapa orang saja, dan sampai ke uji klinis yang ketiga, di mana masyarakat bebas itu bisa ikut vaksin, tapi yang dalam keadaan tubuhnya itu sehat saja. Nah, setelah pada uji klinis yang ketiga, baru disebarluaskan kepada seluruh masyarakat. Selanjutnya, mungkin banyak yang belum tahu perbedaan dari vaksinasi dan juga imunisasi. Vaksinasi itu sendiri adalah bentuk memasukkan vaksin ke dalam tubuh manusia, sedangkan imunisasi adalah pembentukan kekebalan tubuh atau imunitas pada tubuh manusia untuk menyerang, bertahan melawan penyakit. Nah, itu tadi sekian mengenai vaksin. Di sini saya Naila Putri Salsabila, absen 19 akan menjelaskan mengenai antibiotik. Apa sih antibiotik itu? Antibiotik adalah sebuah senyawa yang dihasilkan oleh mikroorganisme untuk membunuh atau menghambat pertumbuhan bakteri. Antibiotik ditemukan oleh Alexander Fleming pada tahun 1928. Antibiotik pertama yang ditemukan adalah penisilin yang dihasilkan oleh jamur Penicillium notatum dan Penicillium chrysogenum yang digunakan untuk melawan infeksi dari bakteri Staphylococcus sp. Dari penisilin muncullah antibiotik lain, yaitu cephalosporin yang dihasilkan oleh jamur Cephalosporium sp yang digunakan untuk membunuh bakteri yang kebal terhadap penisilin. Lalu ada streptomycin yang dihasilkan oleh bakteri Streptomyces griseus untuk membunuh bakteri yang kebal terhadap penisilin dan cephalosporin. Lalu ada polymyxin yang dihasilkan oleh bakteri Bacillus polymixa untuk membunuh bakteri yang kebal terhadap penisilin. Lalu ada bacitracin yang dihasilkan oleh Bacillus subtilis untuk mencegah infeksi pada kulit yang terluka. Lalu yang terakhir ada tetracycline yang dihasilkan oleh bakteri Streptomyces aureofaciens sama Streptomyces rhinosus untuk mengobati jerawat, malaria, klamidia, kolera, dan sifilis. Untuk pembuatannya sendiri ada beberapa tahapan. Yang pertama ada pengumpulan mikroorganisme dalam bejana fermentasi. Setelah 3-4 hari, cairan antibiotik akan diekstrak dan dimurnikan. Lalu ada uji coba pada hewan percobaan untuk dilihat apakah ada efek samping atau tidak. Setelah dinyatakan aman, baru dipasarkan. Untuk cara kerjanya sendiri, antibiotik dibagi menjadi 2. Yang pertama itu untuk antibiotik seperti penisilin sama cephalosporin, mereka bekerja dengan menyerang dinding sel sehingga bakteri tidak dapat menyerang tubuh. Lalu yang terakhir itu ada antibiotik seperti tetracycline, yang dimana mereka bekerja dengan menghambat pertumbuhan bakteri sehingga bakteri tidak mendapatkan nutrisi dan tidak dapat berkembang biak.
Perkenalkan, nama saya Pangeran Ramadan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai bioteknologi modern, yaitu bayi tabung. Bayi tabung atau in vitro fertilization adalah proses kehamilan atau bertemunya sel sperma dengan sel telur di luar tubuh. Proses tahapan awal dan yang terutama dari tahapan bayi tabung ini adalah konsultasi. Konsultasi sendiri sangat berfungsi bagi pasangan suami istri yang ingin melakukan bayi tabung ini karena untuk mengizinkan apakah mereka berhak untuk melakukan bayi tabung ini atau tidak. Nah, setelah mereka bersedia, maka akan selanjutnya masuk ke tahapan cek kesehatan. Pada cek kesehatan ini dilakukan pengecekan, yaitu bertujuan untuk mengetahui apakah di dalam rahim wanita tersebut terjadi penyakit, dan jika terjadi maka akan dilakukan pembersihan terlebih dahulu. Selanjutnya, jika sang suami merokok, maka akan diminta untuk menghentikan kebiasaan ini karena dapat menghambat dari proses bayi tabung. Selanjutnya yaitu adalah proses stimulasi, yang dimana sang istri nanti akan diberikan obat kesuburan dan juga penyuntikan FSH untuk meningkatkan produksi sel telur dalam tubuh. Selain itu juga diberikan obat HCG untuk mematangkan sel telur dan juga pengecekan darah untuk mengetahui kadar hormon dalam tubuh. Hormon yang biasanya dicek itu ada AMH dan FSH. Hormon AMH sendiri dilakukan untuk mengecek jumlah sel telur di dalam ovarium, dan FSH juga dilakukan untuk mengecek cadangan ovarium. Pada tahapan yang kedua dilakukan proses pengambilan sel telur dan sel sperma. Pengambilan sel telur sendiri dilakukan oleh dokter dengan bantuan USG. Nah, dilakukannya operasi kecil atau aspirasi folikular. Pada tahapan ini dokter akan memasukkan jarum kecil ke dalam ovarium melalui vagina. Nah, jarum kecil ini akan dihubungkan dengan alat penghisap, yang dimana alat penghisap ini berfungsi sebagai mengambil sel telur untuk keluar dalam tubuh. Nah, setelah keluar akan dimasukkan ke dalam wadah yang sudah diberi nutrisi supaya menjaga ovarium tetap hidup. Selanjutnya ada pengambilan sperma. Pengambilan sperma sendiri dilakukan di laboratorium dengan lingkungan yang terkontrol. Sang suami akan diminta untuk masturbasi, dan setelah itu akan ditempatkan pada tempat yang telah disediakan dalam laboratorium. Selanjutnya adalah yang ketiga, proses inseminasi. Proses inseminasi sendiri dilakukan pencampuran sel sperma dengan sel telur di lingkungan yang terkontrol atau di dalam kateter. Nah, setelah ini sperma akan membuahi sel telur dalam beberapa jam setelah inseminasi. Selanjutnya ada kultur embrio. Kultur embrio sendiri adalah setelah sel telur memecah akan membentuk embrio dalam 5 hari. Dan embrio yang normal adalah embrio yang aktif membelah. Selanjutnya, yang terakhir adalah proses transfer embrio. Pada proses ini, kateter tadi akan dimasukkan ke dalam rahim melalui vagina. Nah, jika embrio ini naik dan menempel pada endometrium, maka akan terjadi kehamilan. Nah, jika embrio ini jatuh, terjadi peluruan dan bayi tabung ini akan gagal. Teknik-teknik bioteknologi. Yang pertama dari rekayasa genetika. Rekayasa genetika merupakan teknik untuk mengubah sifat-sifat organisme dengan manipulasi materi genetiknya. Yang dimana rekayasa genetika ini pada tumbuhan dapat menghasilkan tanaman yang tahan hama, herbisida, dan juga memiliki gizi yang lebih baik. Tahap-tahap rekayasa genetika pada tumbuhan itu ada 5. Yang pertama itu ada mengisolasi DNA dengan bantuan enzim retriksi untuk memotong DNA pada titik tertentu. Lalu yang kedua itu ada cloning gen, di mana dengan memasukkan gen ke dalam plasmid. Yang ketiga itu mengkultur bakteri yang sudah mengandung DNA yang diinginkan. Lalu yang keempat itu ada transformasi yang dilakukan dengan masukkan gen ke dalam sel tanaman. Yang kelima itu dengan pemulihan tanaman dengan menumbuhkan tanaman yang membawa gen secara normal. Yang kedua ada kultur jaringan. Kultur jaringan merupakan teknik untuk perbanyakan tanaman dengan membudidayakan bagian dari tanaman tersebut dalam kondisi yang steril. Nah, pada kultur jaringan ini dapat mempercepat perbanyakan bibit dalam jumlah yang besar dan juga dapat mengeliminasi virus-virus pada benih tanaman yang dapat menghasilkan bibit yang unggul. Nah, tahap-tahap pada kultur jaringan ini ada 6. Yang pertama, itu ada sterilisasi, yang dimana sterilisasi merupakan tahap di mana penghilangan kontaminasi mikroba yang dapat menghambat pertumbuhan tanaman.
Yang kedua, itu ada persiapan atau pembuatan media, yang dimana tahap ini merupakan tahap persiapan media yang mengandung nutrisi dan juga hormon yang dapat membantu mempercepat pertumbuhan tanaman. Yang ketiga, itu ada persiapan eksplan, yang dimana tahap ini untuk menyiapkan potongan tanaman yang akan diisolasi. Lalu yang keempat ada inokulasi. Inokulasi merupakan tahap penanaman eksplan ke dalam botol kultur. Yang kelima ada multiplikasi, yang dimana tahap ini merupakan tahap perbanyakan calon tanaman dengan menanam eksplan pada media. Lalu yang terakhir itu yang keenam ada aklimatisasi. Aklimatisasi merupakan tahap pengkondisian tunas mikro hasil perbanyakan kultur jaringan ke lingkungan di luar botol. Perkenalkan, saya Selvi Valencia Asmi, absen 26. Di sini saya akan menjelaskan mengenai teknik PCR dan transgenik. Yang pertama, ada PCR. PCR adalah polymerase chain reaction, teknik menggandakan DNA spesifik dalam jumlah besar secara cepat dan efisien untuk mendeteksi penyakit atau patogen dan identifikasi genetik. PCR sendiri memiliki 3 tahap. Yang pertama, denaturasi. Denaturasi juga dikenal sebagai teknik peleburan. Pada tahap ini dilakukan sekitar suhu 94-96 derajat Celcius. Dan pada tahap ini, DNA dipecah menjadi untaian tunggal. Yang kedua, ada annealing. Pada tahap ini dilakukan pada suhu 45-60 derajat Celcius. Ke satuan untai asli untuk sintesis untai baru. Dan yang terakhir ada elongasi, dilakukan sekitar suhu 76 derajat Celcius. Pada tahap ini dilakukan pemanjangan untaian DNA baru dari primer. Contohnya diagnosis COVID-19. Teknik selanjutnya ada transgenik, teknik di mana satu organisme dimasukkan ke dalam organisme lainnya. Contohnya, gen dari jagung mengkodekan enzim beta-karoten dipindahkan ke dalam genom padi dan menyisipkan gen dari bakteri Erwina ureodovora. Perkenalkan, nama saya Chelsea Anissa Rama Lamunti dari kelas 12-4 absen 08. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai teknik bioteknologi, yaitu cloning dan fermentasi. Yang pertama, cloning adalah proses untuk membuat salinan materi genetik yang identik dari suatu organisme, sel, maupun fragmen DNA. Secara umum, tujuan dari cloning adalah untuk memperbanyak individu yang memiliki materi genetik yang identik dengan kualitas yang lebih unggul, juga untuk melestarikan keanekaragaman hayati yang mulai langka, dan untuk meningkatkan pemahaman ilmiah yang meliputi mempelajari genetika, perkembangan organisme, dan mekanisme penyakit. Dari cloning sendiri terdapat dua cara kerja. Yang pertama secara SCNT, yaitu cell somatic neutron transfer, yaitu jenis cloning yang menggunakan sel somatik yang untuk dikloningkan. Lalu yang kedua ada cloning menggunakan molekuler atau DNA atau fragmen DNA. Yang pertama saya akan membahas mengenai jenis cloning secara SCNT. Saya akan mengambil contoh dari domba Dolly. Terdapat 3 poin yang teman-teman harus pahami. Yang pertama ada domba sebagai pendonor DNA, lalu juga ada domba sebagai pendonor sel telur, lalu juga ada domba sebagai pengganti atau sebagai pendonor rahim. Yang pertama, sel somatik akan diambil dari kelenjar susu domba pendonor DNA, lalu untuk sel telur akan diambil dari domba sebagai pendonor sel telur, yang dimana inti selnya ini akan dihilangkan sehingga hanya menyisakan sitoplasma selnya saja. Mengapa dihilangkan? Karena inti sel itu adalah untuk tempat penyimpanan materi genetik, sehingga jika tidak dihilangkan, maka embrio yang akan dihasilkan memiliki 2 susunan materi genetik, sehingga tidak akan menjadi identik. Lalu sel somatik ini akan dimasukkan ke dalam sel telur yang akan digabungkan atau disatukan menggunakan rangsangan listrik. Setelah sel somatik dan sel telur yang disatukan akan dipicu untuk mulai berkembang dan untuk mulai membelah dan berkembang menjadi embrio secara in vitro. In vitro di sini artinya di luar tubuh, maksudnya perkembangannya di dalam semacam tabung dalam laboratorium gitu.
Lalu embrio yang telah berhasil akan dipindahkan ke dalam domba sebagai pendonor rahim yang dimana akan bertumbuh dan berkembang. Selanjutnya ada jenis cloning yang menggunakan molekuler atau gen ataupun fragmen DNA. Yang pertama, isolasi DNA. DNA akan diambil dari organisme yang akan dikloningkan. Lalu DNA ini akan dipotong menggunakan enzim restriksi pada lokasi spesifik sehingga menghasilkan fragmen DNA. Fragmen DNA ini akan disisipkan ke dalam vektor dengan bantuan enzim ligase. Vektor ini akan digabungkan ke dalam organisme penerima. Lalu organisme yang telah berhasil menerima plasmid ini bisa dari plasmid bakteri maupun virus, akan mulai berkembang biak dan membawa gen dari hasil cloning. Lalu organisme penerima yang telah bergabung pada vektor akan dikembangbiakan dalam jumlah besar. Lalu selanjutnya ada fermentasi. Fermentasi adalah proses biologis yang menggunakan mikroorganisme seperti jamur, bakteri, maupun ragi dengan mengubah senyawa organik menjadi produk baru dalam keadaan kondisi anaerob atau tanpa oksigen. Secara umum, mekanisme fermentasi adalah mikroorganisme akan menggunakan substrat ini biasanya dari gula maupun karbohidrat lainnya, yang dimana substrat ini akan digunakan sebagai sumber energi dan bahan baku untuk perkembangan mikrobanya. Untuk contoh fermentasi, saya ambil dari fermentasi alkohol. Yang pertama, glukosa akan diubah menjadi 2 asam pirufat melalui proses glikolisis. Lalu 2 asam pirufat ini akan diubah menjadi asetaldehid, yang dimana asetaldehid ini akan direduksi menjadi etanol. Nah, etanol inilah yang akan digunakan untuk alkohol atau berjenis minuman keras.